Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 25 Februari 2021, kita akan menganalisa saham dan bagaimana untuk jangka panjangnya atau value investing. Tentunya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja. Nah, kita lihat dulu ya, composite, istilahnya ISG. Jadi, kalau di AMI Broker, kita harus mengetik composite, bukan ISG. Nah, kita akan lihat petanya bahwa saya akan zoom perbesar. Nah, ISG ini tertahan di resisten di 6.292, Bapak Ibu. Jadi dia berusaha untuk menembus ini, tapi selalu batal. Untuk hari ini aja dia closing di bawah. Penutupannya berada di bawah, tidak penutupannya di atas. Kalau penutupan di atas, maka panah hijau ATR akan muncul. Dan ini merupakan sinyalemen baik untuk ISG untuk berangkat naik ke atas, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat aja besok semoga penutupan minggu ini dia closing di atas 6.300 sehingga membuat ISG kita menjadi strong uptrend, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk ISG. Bagaimana dengan yang lain? Dengan yang lain kita akan lihat perbankan ya, perbankan. Kita lihat BBCA, Bapak Ibu. Saya sudah info dari minggu lalu bahkan di Telegram channel saya bahwa BBCA mengalami downtrend dan terbukti sekarang di 33.525 Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu dari minggu lalu masih di 34 ribuan, kita sudah informasikan bahwa BBCA downtrend karena kenapa? Karena closing di bawah garis kuning yang bawah ini. Yang kedua, ATR-nya juga turun, HUL EMA-nya juga turun, jadi tidak ada indikator yang menyatakan uptrend untuk BBCA. Nah, kita lihat ya ke depannya berdasarkan weekly, mingguan. Mingguan masih uptrend. Mingguan masih uptrend, ada level support yang kuat di 33.100. Jadi kalau di 33.100 ini Anda boleh beli, boleh koleksi karena ini level support untuk mingguan. Bagaimana dengan bulanan? Nah, kalau bulanan ini tetap uptrend, BBCA ini tetap uptrend untuk bulanan, cuma memang dia harus koreksi dulu ya. Koreksi dulu. Nah, bagus banget kalau ada di 32.641. Ini level support kedua untuk bulanan. Jadi, untuk jangka panjangnya BBCA masih uptrend. Nah, bagaimana dengan BBNI? BBNI untuk harian ini masih downtrend. Masih downtrend, menembus resisten ATR. Kalau ini tertembus, maka dia akan menjadi uptrend. Tapi ini belum. Maka kita wait and see, tunggu sampai terjadi uptrend, baru kita beli ya untuk BBNI. Tapi untuk harian, bagaimana dengan peta mingguan? BBNI untuk mingguannya masih downtrend. Tapi mingguannya uptrend, tapi saya melihatnya dia akan koreksi dulu 5.500. Nanti di 5.500 Anda boleh koleksi untuk mingguan. Bagaimana dengan bulanan? Kita akan lihat. Bulanannya bagus, ini uptrend. Tapi saya melihat arah dari persen band ini lurus. Nah, sehingga ini sinyalemen yang sideways, tidak terlalu agresif, tapi semoga berpotensi baik jika mendapat dorongan ya. Karena ini HUL EMA sudah berwarna biru, ATR-nya juga hijau, dan ada panah biru. Ini sinyalemen baik buat BBNI juga untuk jangka panjangnya minimal dia akan ke 7.000. Ini bisa tercapai ya untuk BBNI. Oke, bagaimana dengan BBRI? BBRI ini uptrend, untuk daily-nya uptrend, untuk supportnya berada di 4.648, 4.657 untuk support BBRI, Anda boleh beli di sana.
Tapi ini juga bagus sebenarnya untuk Anda koleksi sih sekarang. Ini menurut grafik harian, bagaimana menurut grafik mingguan. Mingguan ini uptrend. Uptrend, cuma ini agak mahal harganya. Jadi sebaiknya di kisaran 4.400 baru kita boleh koleksi untuk BBRI di mingguan. Bagaimana dengan yang di bulanan? Yang di bulanan ini juga bagus, uptrend, ya uptrend. Sudah dari 4 bulan lalu sebenarnya di bulan 11 ini, begitu ini ditembus sebenarnya itu sudah kondisi uptrend untuk BBRI dan dia naik terus ya. Ini secara bulanan untuk BBRI. Oke, bagaimana dengan Friend? Friend uptrend. Jadi dari minggu lalu kita sudah tahu dia mau uptrend karena hulemanya berwarna biru, ada panah biru kecil dan ada panah hijau ini. Berarti kita bisa curi start untuk entry. Ya, jadi tinggal satu indikator yaitu persen band yang garis kuning ini. Berarti kalau closing di atas persen band ini maka ini powerful untuk uptrend, Bapak Ibu. Nah, terlihat hari ini dan kemarin candlenya bullish, Bapak Ibu. Nah, bagaimana peta Friend untuk mingguan? Nah, untuk mingguan ini bagus banget ya. Karena dia muncul panah nih. Panah biru dan panah hijau dan ini HULMA-nya juga biru. Jadi Anda boleh curi start di sini. Untuk berdasarkan mingguan berarti sampai 1-2 bulan ke depan untuk mingguan. Bagaimana dengan bulanan? Kita bisa cek. Nah, untuk bulanan, Friend ini masih downtrend sebenarnya karena dia belum ada indikator yang menyatakan naik. HULMA-nya belum biru, ATR-nya juga belum biru. Tapi yang menolong Friend bisa naik yaitu Anda bisa lihat direction daripada persen band ini arahnya sedikit condong ke atas, Bapak Ibu. Sehingga ini yang membuat harga ini ditarik naik, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau tahu jangka panjangnya secara bulanan dia akan naik, maka tunggu sampai dia tembus di harga 91, Bapak Ibu. Kalau dia tembus di 91, maka secara bulanan Friend itu confirm uptrend. Ya, kalau kita mau jangka panjang. Ini untuk Friend. Selamat bagi yang profit dan Anda bisa minta grafik setiap harinya dengan Anda masuk ke Telegram channel saya di sini. Anda bisa join free gratis t.me/saham lokal GBP. Jadi di sini diskusi saham gaptek. Maksudnya apa gaptek? Jadi di sini kita menekankan pada technical murni. Kita tidak dengan fundamental berita-berita. Tapi kalau Anda ditambah dengan berita, maka Anda akan jauh lebih powerful. Tapi nggak pakai pun juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang psikologis kita terganggu dengan berita-berita. Emosi kita juga terganggu. Ada berita baik, kita bawaannya mau beli, ya emosi banget, bawaannya mau beli. Nah, begitu turun muncul berita-berita yang tidak enak. Contoh seperti hari ini, BCA dikabarkan ada yang salah transfer. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai trader terganggu psikologis kita. Nah, kalau saya mau mengajak untuk menggunakan technical murni. Dengan menggunakan indikator saya ini, semoga bisa membantu trading Bapak Ibu. Oke, ini untuk Friend. Bagaimana dengan Astra? Astra, Bapak Ibu, mungkin dari 2 minggu yang lalu kita sudah tahu ini downtrend ya. Anda bisa lihat, ya jadi closing di bawah persen band dan dia menuju turun dan HULMA-nya juga tidak ada biru sama sekali, ATR-nya juga berwarna merah. Jadi untuk Astra ini downtrend. Jadi saran saya Anda jangan masuk di sini, tunggu sampai dia uptrend baru kita beli. Nah, ini untuk harian, bagaimana untuk peta mingguan? Mingguan sebenarnya uptrend, maka dia koreksi, Bapak Ibu. Anda lihat ya, merah-merah ini koreksi, jadi dari naik, dia turun dulu. Nah, ini sebenarnya mengarah ke 5.300. Jadi di 5.300 ini, saran saya Anda boleh beli, Anda boleh koleksi. Di 5.315 ya, untuk berdasarkan grafik mingguan. Bagaimana berdasarkan grafik bulanan? Nah, grafik bulanan sebenarnya ini uptrend, tapi belum ditunjang oleh persen band. Persen bandnya ini mengarah turun.
Jadi Astra ini kalau saya melihat untuk jangka panjangnya berat banget untuk dia naik, Bapak Ibu. Ini ketahan. Ya walaupun hulemanya sudah naik, ini ada panah ATR-nya juga panah hijau, tapi ini ketahan, Bapak Ibu. Ketahan. Tapi kalau Anda mau simpen di 5.300, Anda boleh simpen karena nanti di bulan 6 Astra kemungkinan akan bagi dividen. Ya bagi mereka yang kejar dividen maka Anda boleh beli di level 5.300 ya. Oke, ini untuk Astra. Bagaimana dengan Java? Wow, Java ini bagus banget Bapak Ibu, bagus banget. Anda boleh koleksi. Terlihat ini ada hulema dan ini ada panah hijau dan berada di atas persen band. Jadi semua confirm Anda boleh beli sebenarnya di sini, bagus banget. Ini uptrend. Uptrend untuk harian. Bagaimana dengan mingguan? Nah, mingguannya juga uptrend. Kemarin itu koreksi, jadi ini naik, ini koreksi dulu. Dan persis Anda bisa lihat ya, persis kena di support ATR, dia mantul naik. Ya, dan ini menuju naik. Ya, kita bisa lihat. Oke, ini bagus banget Bapak Ibu untuk Java simpan secara jangka menengah. Bagaimana secara jangka panjang? Kita akan lihat ke monthly. Ke monthly-nya juga bagus Bapak Ibu, ini bagus banget. Karena hulemanya naik, ada panah hijau, ada panah biru, dan ini ada panah hijau. Dan ini berada di antara garis kuning, berarti ini harga murah. Jadi Anda boleh koleksi Java ini. Saran saya Anda boleh koleksi banyak karena ini rekomendasi banget untuk jangka panjangnya ya, Java. Oke, bagaimana dengan Kalbe Pharma? Kalbe Pharma ini juga uptrend, tapi dia mengalami sideways. Anda bisa lihat ya, ini sideways, tapi ini confirm uptrend, cuma memang berada di masa kritis karena dia berada di area kuning. Tapi secara garis besar, bagaimana dengan Kalbe? Nah, Kalbe Pharma ini downtrend. Jadi hari ini downtrend karena dia fix panahnya warna orange. Jadi besok dibuka itu sudah menyatakan downtrend ya. Confirm downtrend untuk ATR, tapi juga confirm downtrend. Tapi saya melihatnya ini sideways. Tunggu sampai dia bisa tutup di bawah 1489. Baru dinyatakan downtrend. Jadi level support yang bawah ini terendah ini, kalau dia closing di bawah baru dinyatakan downtrend ya. Tapi kita bisa lihat ini masih sideways. Jadi jalannya ke samping untuk KB Pharma berdasarkan harian. Bagaimana berdasarkan mingguan? Berdasarkan mingguan ini koreksi masuk ke harga murah. Anda bisa lihat di antara garis kuning ini. Ya. Tapi ini ATR-nya menyatakan uptrend dan hulemanya juga, dan hulemanya ini masih ragu-ragu, tidak naik, tidak turun. Ya, jadi untuk mingguannya masih sideways. Nah, kita akan lihat lagi ke depan, tapi saya masih pegang naik untuk Kalbe ini ya. Karena berada di harga murah dan ada panah hijau. Bagaimana secara bulanan? Nah, secara bulanan ini juga uptrend, tapi yang menahan pergerakannya itu karena arah persen bandnya itu lurus Bapak Ibu. Sehingga ini kemungkinan sideways dan saya nggak tahu sampai kapan dia akan naik atau dia akan turun. Karena ini adalah persimpangannya Bapak Ibu. Dia akan bergerak naik, meninggalkan garis persen band, atau dia akan turun di bawah persen band. Ya, Anda bisa lihat. Jadi kalau turun seperti ini dan dia kalau naik seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tengah-tengah. Ya, nanti kita lihat lagi untuk Kalbe Pharma. Oke, kita kembalikan ke daily. Bagaimana untuk properti? Nah, Pewon. Yes. Pewon, Anda bisa lihat di video saya sudah merekomendasikan di 2 minggu yang lalu bahwa Pewon ini uptrend karena dia masuk di area murah dan ini ada closing di atas murah sehingga Pewon dinyatakan uptrend dan ini mulai menjauh dari garis persen band Bapak Ibu ya. Jadi bagus banget apalagi ditutupnya persis di atas di higher sehingga membuat besok Jumat
Semoga dia makin naik, tapi ini udah sinyalemen baik untuk Pewon. Bagaimana jangka menengah untuk Pewon di weekly-nya, ini bagus banget juga karena ini uptrend ya, uptrend hulemanya, ini ada panah biru. Ya memang waktu bagus itu di kisaran bulan lalu, jadi persis di garis ATR support ini, memang di sini kita takut-takutnya, tapi sebenarnya begitu ini closing di atas, ini kita boleh koleksi sebenarnya, karena dia mau kembali naik. Untuk Pewon, secara jangka menengah, dia juga uptrend. Bagaimana secara jangka panjang, monthly juga bagus ini Bapak Ibu, bagus. Karena HUMA-nya biru, ini ada panah biru, ada panah hijau, dan ini masuk ke area murah Bapak Ibu. Jadi saran saya Pewon ini Anda boleh koleksi, boleh simpen, untuk jangka panjang juga bagus Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana dengan CTRA? CTRA ini juga memang sudah uptrend. Dari 2 minggu yang lalu juga kita informasikan bahwa ini kondisinya indikatornya uptrend. Bagaimana secara mingguan, secara menengah juga bagus ini. Karena ini breakout dan ini menyatakan naik. Mungkin ini agak sedikit kemahalan ya kalau kita beli di sini. Mungkin tunggu koreksi yang baik itu di 1084 untuk mingguan. Bagaimana untuk bulanan? Untuk bulanan itu bagus banget Bapak Ibu. Ya, karena ini HUMA-nya biru, ada panah biru, ada panah hijau dan berada di atas garis persen band. Nah, sebenarnya yang paling bagus makin dekat dengan 1024 di garis kuning ini, itulah di area murah untuk bulanan ya. Jadi jangka panjangnya Pewon, CTRA ini bagus untuk dikoleksi. Bagaimana dengan Cleo? Cleo Bapak Ibu, untuk daily-nya ini bagus. Bagus banget Anda beli. Hulemanya berwarna biru, ini ada panah biru dan ada panah hijau. Ya, dan setelah naik dia koreksi. Jadi ini kesempatan kita untuk masuk sebenarnya. Ya, memang tinggal satu lagi yaitu berada di atas persen band. Ya, memang jauh lebih baik. Tapi kita bisa nyuri start di bawah karena 3 indikatornya sudah menyatakan uptrend. Bagaimana untuk peta mingguan secara jangka menengah? Nah, secara jangka menengah ini sebenarnya Cleo downtrend. Downtrend, semoga minggu ini membawa angin segar, dia akan koreksi naik. Dan ini membuat saya pede karena ini arah daripada persen band ini mengarah naik. Ya, jadi kita lihat lagi, memang sebaiknya ditembus resistennya di 510, maka Cleo akan menjadi uptrend. Bagaimana peta bulanannya? Nah, peta bulanannya ini uptrend peta bulanannya. Anda bisa lihat hulemanya masih biru, ya, tapi ini mulai merah, belum, Anda mesti konfirmasi lagi sekali lagi, dan ini ada panah biru dan ini ada panah hijau. Ya, jadi masih uptrend, cuma ini saya lihat market konsolidasi dulu, dia sideways, tapi tinggal tunggu satu gerakan yang membuat dia naik Bapak Ibu ya. Jadi untuk Cleo uptrend. Untuk Cleo Anda boleh koleksi. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Mior? Mior Bapak Ibu, sudah 3-4 hari yang lalu saya sudah informasikan bahwa Mior ini boleh Anda koleksi karena ini hulemanya biru, ini ada panah hijau, ini ada panah biru, dan ini ada panah lagi baru ya, panah putih. Ini juga menyatakan uptrend Bapak Ibu. Memang tinggal satu lagi, dia di atas persen band, maka semua indikator sudah menyatakan naik Bapak Ibu. Oke, kita lihat peta secara menengah. Nah, peta secara menengah ini Anda bisa lihat ya, bahwa 4 minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu ini persis kena di support ATR. Anda bisa lihat ya, dan dia mendal naik Bapak Ibu. Nah, ini semoga ini ditembus sehingga hulemanya juga panah naik. Tapi anyway, ini uptrend karena berada di atas persen band Bapak Ibu. Di atas garis kuning ini berarti ini masih uptrend untuk secara garis menengah. Bagaimana dengan bulanan? Bulanan ini uptrend habis Bapak Ibu untuk Mior. Nah, kemarin koreksi itu bagus banget karena harga mendekati di harga murah
secara persen band. Dan ini didukung hulemanya biru, ini ada panah biru, ini ada panah hijau. Jadi Mior ini kalau saya menebaknya ini akan naik lumayan cepat karena didukung juga arah persen bandnya itu ke atas Bapak Ibu untuk Mior. Ya, jadi boleh Anda koleksi secara jangka panjang untuk Mior. Bagaimana dengan BBTN? BBTN mungkin kita sudah tahu dari 8 hari yang lalu ya, 8 hari yang lalu ini confirm uptrend untuk BBTN dan dia naik terus Bapak Ibu. Jadi kita nggak ada yang tahu tuh dia mau naik kenceng atau enggak. Tapi yang saya tahu kalau dia berada di atas garis persen band dan juga ditunjang oleh panah biru, panah hijau dan ini hulemanya naik, maka Anda lihat ya tinggal tunggu waktu aja dia meninggalkan persen band ke atas Bapak Ibu. Ya, jadi BBTN ini oleh sebab itu Bapak Ibu begitu confirm uptrend kita beli aja. Ya, penyesalan itu adanya di belakang. Jadi kalau sudah naik kita akan bilang aduh tadi aja kita beli Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu begitu ini confirm kita beli Bapak Ibu. Ya, kerugian kita cuma kalau dia closing di bawah garis kuning ini. Ya, saya akan setting dulu. Oke, nah ini udah selesai saya setting. Ya. Jadi begitu dekat dengan harga murah ini kita boleh beli. Kapan kita cut loss? Kalau dia closing di bawah garis kuning Bapak Ibu. Kita cut loss. Jadi kerugian kita itu cuma berjarak antara garis kuning atas dan garis kuning bawah Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau untung maka kita akan jaraknya lebih jauh. Jadi untung lebih besar daripada kerugian kita Bapak Ibu ya. Nah ini untuk BBTN bagaimana secara mingguan kita akan lihat mingguannya bagus banget ini Bapak Ibu. Karena ditunjang semua indikator ini menyatakan naik. Bagaimana dengan bulanannya? Bulanannya juga baik Bapak Ibu bagus. Ya memang sebaiknya tadi di dekat harga murah ini, di dekat garis ulama ini kita boleh beli sebenarnya. Ya memang itulah spekulasinya di sana. Saat dia berada di bawah, kita tahu di harga murah, kita beli. Bukan setelah di atas begini kita beli. Takutnya dia koreksi turun. Nah, koreksi turun, lama bermain di bawah, kita nggak sabaran, kita cut loss. Tapi akhirnya dia naik, Bapak Ibu ya. Jadi untuk BBTN ini secara bulanan garis besarnya, ini uptrend, Bapak Ibu. Ya, tapi ini cukup tinggi harganya. Mungkin kalau ada koreksi di 1750, 60, Anda boleh beli ya untuk BBTN. Tapi siapa yang tahu dia bisa kembali ke sana, agak berat ya. Nah, di 1750, 60 itu ada di sini. Rasanya sih berat ya. Mungkin nanti koreksi di 1900 saja Anda sudah boleh koleksi untuk BBTN ya. Nah, bagaimana dengan Tower? Tower sudah dari mungkin 3 minggu yang lalu kita sudah tahu uptrend. Karena ini indikatornya semua menyatakan naik. Nomor 1 hulemanya biru, ada panah biru, ada panah hijau, berada di atas persen band. Dan ini confirm semua indikator saya menyatakan naik. Waktu saat di tanggal 3 Februari Bapak Ibu. Dan ternyata Anda bisa lihat tuh ya naik luar biasa untuk Tower. Bagaimana Tower ke depannya kita akan lihat weekly-nya. Weekly-nya sudah kita tahu dari 4 minggu yang lalu ini sudah tahu bahwa akan naik karena uptrend. Bagaimana peta bulanannya secara garis besar? Wow, ya ini naik, ini breakout. Tapi kita sudah tahu sebenarnya sudah jauh-jauh hari, beberapa bulan yang lalu, yaitu di tanggal 30 bulan 4 2020 kita sudah tahu karena ini berada di atas persen band, Bapak Ibu. Ini waktunya beli sebenarnya ya. Nah, untuk Tower ini saya rasa kemahalan. Kalau dia ada koreksi Anda baru boleh beli ya. Nah, kita cari yang masih di bawah Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Akra? Akra ini uptrend Bapak Ibu. Kemarin koreksi turun ini Anda bisa lihat ya, persis kena di garis persen band. Sebenarnya bagus banget untuk kita koleksi. Ya, ini sekarang candle-nya bullish. Nah, tetap kita masih ada peluang untuk kita beli karena berada di atas persen band untuk daily. Bagaimana untuk weekly? Weekly-nya juga bagus Bapak Ibu.
ini uptrend, semua indikator menyatakan uptrend. Ya, memang nanti sebaiknya beli di 3.253. Kalau ada koreksi ke sana, kita boleh beli karena persis di support daripada hula MA. Bagaimana dengan bulanannya? Bulanannya ini bagus Bapak Ibu. Karena hula MA-nya biru, ada panah biru, ada panah hijau. Ini mengarah naik. Nah, targetnya kalau saya melihat ke 4.252 ini ke arah garis persen band. Nah, nanti dari sini dia akan lanjut naik atau dia akan turun, Bapak Ibu. Ya, jadi sama seperti ini nih, Anda bisa lihat nih. Ya, nanti kita lihat lagi dalam beberapa bulan ke depan, kalau dia sinyalemennya baik, strong uptrend, maka dia akan tembus. Nah, kalau dia tembus, maka itu sudah naik-naik mengarah ke 7.000, Bapak Ibu. Ya, untuk Akra bulanannya uptrend, jadi ini bagus banget, Anda boleh koleksi Akra. Oke, bagaimana dengan TINS? TINS, Bapak Ibu, ini uptrend, kita sudah tahu, sudah jauh-jauh hari, uptrend, dan ini sempat di tanggal 1 Februari ini sempat di harga murah, ini kita boleh beli, dan kalau kita beli, maka kita sudah untung naik ya. Bagaimana peta jangka menengah ini uptrend, cuma memang ini ya ada resisten kuat di sini dan dia ini kembali turun tapi tidak terlalu signifikan, Bapak Ibu. Ya, kalau memang untuk jangka menengah kalau mau beli ini ada di sini di harga murah di 1966. Ya, bagaimana dengan bulanan? Anda kita bisa lihat bulanannya luar biasa, tapi ini sudah ketinggian banget ya, hijau, ketinggian banget. Tapi namanya pertambangan, tidak ada yang tahu. Bisa aja dia kuat terus naik, cuman menurut saya ini udah kemahalan. Ya, jadi sebaiknya kita cari-cari yang masih murah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana di sektor konstruksi? Di sektor konstruksi ini WSKT ini downtrend, tapi penurunannya ketahan kalau saya melihat ya. Kenapa? Karena arah dari persen band ini mengarah naik, Bapak Ibu. Mengarah naik. Jadi memang tidak bisa dinyatakan uptrend, ini masih downtrend kalau saya bilang, karena ini panah orange dan hulemanya juga berwarna merah dan berada di bawah persen band. Belum dinyatakan uptrend, ini masih downtrend sebenarnya. Cuma downtrendnya ketahan. Bagaimana kalau kita lihat mingguannya tuh Anda bisa lihat ya. Jadi setelah naik hijau-hijau gini, nah ini koreksi dulu Bapak Ibu. Ya, semoga ini turunnya sedikit dan ini mulai naik, ketemu di tengah-tengah di 1168, baru kita beli ya untuk jangka menengah. Bagaimana untuk bulanan? Nah ini Anda bisa lihat ya, memang 3-4 bulan yang lalu sudah menyatakan uptrend sih, bagus banget uptrend. Cuma nah ini lihat ya, ketahan di persen band, karena persen bandnya masih arah ke bawah, sehingga ini kayaknya ketahan. Butuh kekuatan yang tinggi untuk menembus dulu persen band baru dinyatakan uptrend. Tapi ini secara garis besar memang ini uptrend tapi ini kemahalan kalau saya bilang. Ya, cuman Anda bisa spekulan kalau dia ada di 1230-an Anda boleh beli atau kita tunggu secara harga murah di 978 secara bulanan sih. Tapi capai atau tidak tercapai, kita lihat lagi ya. Oke, itu untuk waskita. Nah, bagaimana dengan BJTM? Nah, BJTM Bapak Ibu, BJTM ini secara harian, ini uptrend. Uptrend Bapak Ibu. Uptrend sudah jauh-jauh hari, kalau saya lihat tuh, Anda bisa lihat ya. Kita sudah tahu sebenarnya dari bulan November, ini uptrend. Dan ini ada panah lagi naik, dan ini ada panah hijau. Jadi naik Bapak Ibu. Nah ini koreksi dulu untuk hariannya. Memang sebaiknya kita cari yang murah ya. Kita jangan beli di atas. Jangan nanti FOMO lagi ya. FOMO itu kita beli di atas. Ya, dan dia koreksi turun. Nah, untuk harian sebenarnya ini uptrend. Bagaimana dengan mingguan? Mingguannya juga uptrend. Nah, kalau mau beli sebenarnya bagus di garis hula MA ini ya, atau di ATR ini Bapak Ibu, ini harga murahnya. Nah untuk mingguan memang juga naik. Bagaimana dengan bulanannya? Bulanannya luar biasa ya, 5 candle bullish, berarti selama 5 bulan BJTM ini
naiknya luar biasa. Nah, saran saya jangan beli di sini, kita takut dia ada koreksi ya. Kita tunggu aja nanti koreksi, maka kita mau beli, kita cari yang benar-benar murah Bapak Ibu, baru kita beli. Oke, bagaimana dengan energi? Energi Adaro, kita akan lihat ya, saya zoom perbesar. Untuk Adaro daily, Anda bisa lihat ya, dia bermain sideways, dikunci sama indikator baru saya. Ya, jadi dia dikunci, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi saya melihatnya dia bermain sideways tapi mengarah turun. Jadi dia perlu kekuatan kalau dia tembus di 12.18 garis ATR ini 12.18 kalau ditembus maka akan muncul panah hijau Bapak Ibu. Ya, ini ada sinyalemen baik, Anda bisa lihat ya saya zoom perbesar bahwa ini kelihatan hulemanya ada biru. Tapi kalau satu masih belum confirm, tunggu dua, satu lagi kalau dia biru lagi, nah ini ada potensi baik untuk dia naik. Ya, karena yang pertama kali informasi pasti hulema. Tapi kalau dia tidak tembus dari ATR ini, belum dinyatakan strong uptrend. Karena Anda bisa lihat ya, ini kan hijau, ini biru. Nah, ini garis biru. Cuman kan tidak tembus dari ATR ini. Maka Anda bisa lihat nih, sideways. Ya, mengarah turun dan ini dia mulai lagi retest naik, tapi belum bisa menembus resisten daripada ATR. Ya, jadi kalau ada harga 12.18 closingnya di atas ya, maka menjadi uptrend, kita bisa curi start untuk beli untuk Adaro. Nah, bagaimana dengan mingguan? Mingguannya, nah ini Anda bisa lihat ya. Jadi ini persis di harga murah tuh. Di harga murah daripada persen band di garis kuning ini, dia nempel. Sebenarnya bagus banget untuk kita koleksi sih sebenarnya. Ya, jadi kita jagain dia tidak boleh closing di bawah garis kuning ini ya, kuning yang kedua di 1163. Tidak boleh turun closing di bawah sana, kalau closing di bawah sana balik menjadi downtrend Bapak Ibu. Ya, ini secara mingguan, bagaimana secara bulanan. Nah, kalau bulanan ini sebenarnya ini uptrend karena ada 3 indikator, hulemanya biru, ada panah hijau. Cuman persen bandnya mengarah turun. Ini yang membuat Adaro ini tidak bisa kuat naiknya karena dia ketahan kecuali nanti closing di atas daripada persen band di atas 1.500. Kalau ada closing di atas itu maka Adaro menjadi uptrend Bapak Ibu. Nah, itulah review hari ini bagi Bapak Ibu yang kepengen saya analisa berdasarkan indikator saya. Anda bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya analisa di video berikutnya. Bagi mereka yang juga kepengen konsultasi atau diskusi saham, Anda bisa masuk ke Telegram grup gratis. Anda bisa ketik linknya t.me/saham lokal GBP. Di sana Anda bisa request setiap harinya untuk menunjang trading Anda. Nah, itulah review, itulah analisa hari ini. Bagi mereka yang baru nonton video saya, Anda boleh klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video saya yang baru. Bagi mereka yang suka dengan video saya, Anda boleh like dan share kepada teman-teman sesama investor saham. Main-main ke website saya, gaptekbisaprofit.com. Sampai di sini, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.